Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita yaitu bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga nikmat saking banyaknya tidak bisa terhitung. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah mumpung masih diberikan nikmat oleh Allah. Maka ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, insya Allah yakin Allah akan menambah nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Contohnya seperti apa? Contohnya Allah berikan kenikmatan berupa kesehatan. Ya Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, kesehatan ini kan sebuah nikmat. Nikmat gak Bu? Bu? Nikmat gak sehat? Rasanya nanti kalau ibu sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Kalau sekarang biasa saja. Ya enggak Bu? Contohnya ibu lorong untu. Sakit gigi. Coba ketika ibu enggak sakit gigi makan, opo yang inget sama gigi Bu? Hah? Gak ingat, pasti Bu, gak ingat. Ternyata kita itu punya gigi. Coba kalau lagi sakit gigi, ibu lagi makan kesukaan yang nikmat banget. Contoh misalnya makan dengan sambal dicampur pete atau jengkol tua, nikmat kan Bu? Tapi ketika sakit, aduh, begini rasanya sakit gigi. Ternyata kita punya gigi. Coba kalau lagi nggak sakit Bu, opo yang inget ibu punya gigi? Ingat nggak Bu? Jarang. Makanya yuk Bu, manfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya nikmat kesehatan dan kesempatan. Ibu sehat ada, kesempatan ada. Maka mau tidak mau kaki ibu harus dilangkahkan ke majelis taklim, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa Bu? Karena kadang ada orang sehat cuma kesempatan tidak punya. Contohnya sehat orangnya cuma lagi sibuk rewang, kan gak ada kesempatan. Ya enggak Bu?
Orang yang lagi rewang pada sehat nggak Bu? Sehat, cuma nggak ada kesempatan karena sibuk niat membantu tetangganya, niat membantu keluarganya, akhirnya tidak bisa ikut pengajian. Atau dibalik misalnya Bu, kesempatan ada, cuma kesehatan tidak ada. Orang yang nganggur di rumah gak kemana-mana, cuma pingin ke masjid, pingin ngaji gak bisa. Kenapa? Karena meriah. Kesempatan ada, cuma kesehatan tidak ada. Makanya ibu sangat bahagia, sangat bersyukur telah diberikan nikmat kesehatan dan diberikan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Itu Bu, satu. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, orang yang menjadi contoh untuk kehidupan kita. Siapa dia Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bu? Apa ibu mencontoh saya gini? Enggak kan Bu? Tapi mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita patut Bu? Sering baca sholawat. Bu, sehari semalam baca sholawat berapa kali Bu? Gak kehitung karena gak baca? Apa gak kehitung saking banyaknya? Baca ya insya Allah. Ya minimal sehari 11 ya Bu, sehari semalam 11. Sholawatnya bebas. Insya Allah kalau sholawat itu diterima Bu. Mau ibu sambil santai, apa sambil ngapain, insya Allah. Kalau sholawat mau yang pendek, mau yang panjang. Yang pendek seperti Sallallahu ala Muhammad. Membaca sholawat itu Bu, ibaratkan ini air sudah penuh. Kanjeng Nabi itu sudah penuh dengan rahmatnya Gusti Allah. Ketika kita membacakan sholawat itu kan kalau udah penuh pasti luber, ya Bu. Lubernya itu nanti kembali kepada kita sendiri, ya Bu. Mudah-mudahan Bu baca sholawat semampunya ibu, sehari sekali atau sehari 3 kali. Saya yakin Bu, ibu sehari semalam baca sholawat itu lebih dari 17 kali. Yakin Bu? Yakin gak Bu? Lebih lah. Atau lebih dari 5 kali. Ya Bu? Karena dalam sholat itu ada baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah itu Bu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Bu, aku tulis ngomong karo ketua. Wis lebur sih engko wae pengajiane. Ban balik jaroh panggan nepot jene kelimo. Wajib kuwi. Lek aku wis ditelepon karo panitiane apa ketuane, wajib kuwi gak iso nolak. Ya Bu. Apa nih diskei kopi Tapi sayangnya kok saiki dikei kopi nih loh. Enggak di awal-awal loh. Saiki kan angel. Ada ngomong ngopi, ada ngomong ngopi. Pintaran bin awet. Ya Bu, bin awet ya Bu. Itu Bu. Intinya Bu,
kesempatan pada siang hari ini, pertama saya niat silaturahmi karena kita sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Ya Bu, ada enggak yang meninggal jamaah kita Bu? Ada enggak jamaah yang meninggal di kita Bu? Ada enggak Bu? Jamaah kita khususnya? Gak ada. Makanya saya pesan nih kepada ketua pengajian, tolong didata ibu-ibu yang aktif pengajian. Siapa tahu nanti yang udah aktif itu meninggal, kan ya Bu? Ketika meninggal, saya ingin rutin baca Fatihah untuk jamaah yang sudah meninggal. Belum ada yang seperti itu. Aduh. Nah, nunggu. Siapa dulu ini? Masya Allah. Nah itu Bu. Jadi ya, khususnya untuk Ibu Ketua, ada jamaah, kita kasihan sama-sama. Jadi setiap Jumat kita kirimi Fatihah. Seneng gak Bu? Kalau ibu meninggal kesepian di alam kubur, tiba-tiba ada yang ngirim Fatihah, seneng gak Bu? Ojo ya seneng dikirimi duit we. Engkau mah senengnya dikirimi Fatihah. Kayak ibu lagi pusing banget gak ada duit. Tiba-tiba di ATM ibu atau di HP ibu ada notif Brimo, masuk uang. Seneng gak Bu? Seneng. Makanya saya pingin setiap rombongan jamaah itu ada datanya Bu. Ada datanya, nanti didata siapa yang sudah meninggal, si A, si B. Nanti kita kirimi Fatihah. Insya Allah. Ya mudah-mudahan panjang. Kedua Bu, yang pertama tadi saya silaturahmi. Kedua ini masih ngumpul. Suasananya suasana Syawal Lebaran. Kita halal bihalal. Yang namanya halal bihalal itu saling menubarkan Bu. Saling menubarkan. Siapa tahu udah mesti namanya manusia, saya itu punya salah sama ibu. Apalagi ucapan saya kadang-kadang Bu menyinggung ibu. Mohon dimaafkan ya Bu. Oke Bu? Insya Allah. Kedua, apabila tingkah laku saya juga yang namanya saya kasih anak-anak Bu. Kalau ibu udah dianggap ibu saya, wajarlah anak nakal sama orang tua. Caranya gimana? Diopeni, diarahkan. Siapa tahu tingkah laku saya yang kurang pas di hadapan ibu, mohon dimaafkan. Begitupun jika ibu punya salah, tapi kayaknya ibu mah soleh-solehah, insya Allah kita saling memaafkan. Paham Bu? Udah pada mudik Bu? Udah pada mudik kan? Ada yang mudik cuma beda RT, ada. Ada yang mudik cuma beda RT, ada. Ada yang mudik cuma beda kadus, mudik cuma beda desa. Alhamdulillah yang penting bisa mudik. Kembali lagi Bu. Kita ingat di dalam ayat Al-Quran kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya
puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Yang digaris bawahi adalah hasil dari puasa. Ujung dari puasa adalah tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya menambah ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu mentasarufkan diri untuk taat melaksanakan perintah Allah, memasrahkan diri untuk dibawa menuju taat kepada Gusti Allah. Itu namanya takwa. Atau takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka timbul pertanyaan, puasa sudah full 1 bulan, kok yang masih maksiat tetap maksiat saja, enggak nambah ketakwaan. Atau misalnya yang males sholat setelah puasa kok tetap males sholat saja, enggak nambah ketakwaan. Sedangkan tujuan puasa itu adalah riyadhah, latihan supaya kita menambah ketakwaan. Nah, ketika ada seseorang sudah melaksanakan puasa, kok gak nambah ketakwaan kita kepada Allah? Nih, berarti kasarnya ngomong, kerjanya tidak kepake, Bu. Ibarat kerja tidak kepake. Sudah capek-capek sebulan puasa, kok tetap enggak nambah ketakwaan kepada Allah. Yo minimal Bu, nambah setitik wae. Ya Bu, contoh, Ibu kalau bulan puasa pasti deres Quran. Ya enggak Bu? Ya Bu? Insyaallah bahkan khatam 3 kali ya Bu. Nah pas puasa kan khatamnya 3 kali nih. Sekarang sudah puasa apa ya baca Al-Quran Bu? Alhamdulillah minimal 1 khataman. Oke? Jangan baca Al-Qurannya pas puasa aja. Oh coba ya. Minimal Pak lagi puasa 3 khataman, setelah puasa yo 1 khataman. Bisa Bu? Saya juga belum bisa, masih kita sama-sama belajar. Logikanya gini Bu, kalau di bidang usaha itu, jenis usaha itu Bu, ada yang bangkrut, ya Bu, ada yang rugi, ada yang untung. Ibu pilih yang mana? Bangkrut, rugi, untung? Pilih untung. Contoh ibu buka usaha dengan modal 50 juta. Ya Bu. Nah, ketika ibu ngejual produknya atau ngejual penjualan ibu, ternyata hasilnya 50 juta, itu kategori bangkrut, rugi, apa untung? Bu, ibu modal 50 juta. Setelah dijual, ternyata hasilnya bersih semuanya. Ternyata 50 juta lagi. Untung, bangkrut, apa rugi? Hah? Pak, ini Bu. Apa namanya? Rugi. Kenapa rugi Bu? Karena rugi
dia menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Rugi Bu, bangkrut mah enggak kan, saldonya masih 50 juta. Ya enggak Bu? Ibu kan punya 50 juta tadi, dipakai modal usaha, hasilnya ternyata 50 juta lagi. Bangkrut enggak? Enggak bangkrut, cuma rugi. Contoh lagi, Bu punya modal 50 juta, ternyata hasil keseluruhannya adalah 45 juta. Itu namanya bangkrut. Lalu bagaimana yang untung? Ibu sudah paham kalau yang untung itu modal 50 juta, ternyata penghasilannya 100 juta. Begitu Bu ketakwaan kita juga. Ya Bu, ada yang bangkrut setelah puasa nih Bu, berarti lebaran. Ada yang rugi, ada yang yang bangkrut seperti apa? Ternyata setelah lebaran dia malah nambah maksiatnya, malah jauh dari Allah. Itu namanya bangkrut. Yang rugi bagaimana? Yang rugi gitu-gitu saja. Dulu hanya selembar ayat Al-Quran setelah puasa atau sebelum puasa. Setelah puasa lebaran tetap selembar Al-Quran. Gak nambah. Itu namanya rugi. Yang untung bagaimana? Yang untung misalnya sebelum puasa, bahkan pas puasa 5 lembar. Setelah lebaran makin giat. 5 lembar ini setiap waktu sholat. Itu namanya tinggal ibu pilih yang mana. Mau bangkrut, rugi, atau untung? Si ibu. Insya Allah semuanya mengharapkan keuntungan. Tapi identiknya lebaran itu Bu, yaitu apa? Bermegah-megahan. Padahal yang namanya lebaran laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'ata tuji. Lebaran itu bukan diidentikan dengan baju baru Bu. Biasanya tapi lebaran itu identik dengan baju. Kayaknya kalau kita atau anak kita nggak beli baju baru, dianggapnya nggak jadi lebaran. Saya ngalamin Bu pas kecil. Udah 2 hari lagi mau lebaran kok belum dibawa ke pasar sama si bapak. Kayaknya nggak jadi lebaran itu. Kayak nggak jadi, pokoknya ini sih mau jadi lebaran apa enggak sih? Ya Allah, 2 hari lagi saya masih ke sawah sama si bapak. Ini jadi enggak sih lebaran? Jadi enggak sih? Karena belum beli baju baru. Subhanallah, kalau ada ibu-ibu yang kayak gitu, ya Allah, telah gantian dong sama anaknya. Masih ada Bu, istri yang nagih ke suaminya minta baju baru. Tergantung kondisi, tergantung keadaan. Tapi kalau anak-anak ya dimaklumi. Kalau anak-anak masih dimaklumi. Itu Bu, lebaran itu bukan identik dengan baju baru, atau misalnya pakaian baru, atau kendaraan baru, rumah dihias-hias. Ibu kan rumah saya juga Bu, sebelum lebaran itu sudah dihias. Ganti cat, ya kan Bu? Ayo ngaku, siapa yang rumahnya baru ganti cat sebelum lebaran? Ya kan ngaku. Rumah saya juga diganti cat Bu. Diganti, terus
Bu, sama. Oh, sama lah. Kenapa begitu? Niatnya bukan bermegah-megahan, tapi niatnya yaitu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan, kita syukuran. Ya Bu, jangan niat bermegah-megahan. Ternyata yang dikatakan lebaran sesungguhnya adalah ketika seseorang menambah ketaatan kepada Allah, itu baru namanya hari kemenangan. Itu baru namanya hari kemenangan. Alhamdulillah, kan Bu? Alhamdulillah. Monggo kita sami-sami belajar. Saya yakin lebih berpengalaman Ibu masalah ibadah. Ibu yang lebih dahulu sudah paham situasi kondisinya bagaimana, susahnya bagaimana ibadah. Ibu pingin husu, bagaimana susahnya. Susah kan Bu husu itu? Susah. Makanya dalam sholat itu jarang orang mengatakan saya ini sudah bisa husu sholatnya. Ada Bu yang sudah mengaku dirinya sholatnya itu husu. Ada Bu? Ya Allah, ulama besar aja bilang saya belum bisa husuk masalah sholat. Setidaknya ketika kita sedang sholat, ingat apa yang sedang dibaca atau dilaksana. Lagi ruku, ingat kita lagi ruku. Jangan ingat sama magicom, ingat sama jemuran, ingat sama apa. Ojo Bu, ingat lagi ruku. Lagi sujud, ingat tadi si sanyo dimatiin enggak? Atau kunci motor dicabut enggak ya tadi? Ojo Bu, lagi sujud ingat sujud. Angel Bu, angel. Tapi kita jangan putus asa, sama-sama belajar. Oke Bu, enggak usah lama-lama. Yang terakhir, mohon doanya Bu, mohon doanya. Insya Allah hari Minggu Pondok Pesantren mau berangkat ziarah Wali Songo. Mohon doanya mudah-mudahan selamat Bu. Ya Bu, saya selamat dan bisa kembali lagi. Nah, nanti bisa ketemu lagi. Kalau nggak selamat maka kita nggak bisa ketemu. Ya, satu mohon doanya Bu. Besok hari Minggu saya berangkat beserta rombongan Pondok Pesantren berangkat ziarah Wali Songo. Tapi saya minta tolong Bu, minta tolong ini. Jamaahnya kurang 7 orang. Monggo siapa yang mau ikut? Jamaahnya kurang 7 orang. Gak ada duit, ya udahlah bayar tahun. Gak apa-apa. Monggo Bu. Nah, besok hari Minggu 2 hari lagi. Itu mohon bantuannya, ajak tetangga atau siapa atau saudara. Kalau nggak ada duit bisa bayar kalian. Insya Allah ya. Kira-kira ada yang mau bantu? Monggo Bu, cuma 7 orang lagi. Gratis sekarang. Nanti habis panen bayar. Panen yang depan. Iya. Monggo Bu. Nah, jadi itu nanti bisa hubungi saya atau bisa hubungi Pak Ketua, Ibu Ketua. Selanjutnya sebelum ditutup kita mohon doa Fatihahnya yaitu untuk warga dusun 1 yang sedang sakit yaitu Bu
Rasiti kena Rasiti kena DBD. Bu Mis di ruang ICU, Bapak Tukidi sedang sakit. Mudah-mudahan beliau semuanya yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat penyakitnya, Bu. Allahumma amin. Diberikan kesabaran keluarganya dan juga kita yang sehat, mudah-mudahan selalu dimanfaatkan kesehatannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khususan ala hadinya wa ala kulinya din sholihah Ibu Rasita Rasiti wa ila Bu Mis wa ila Bapak Tukidi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisafa'ah Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ibdi hajatina ya Allah khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah segala doa kita dan mudah-mudahan hajat kita khususnya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, umumnya semua jamaah yang tidak bisa hadir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Kita doakan juga mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang mencari ilmu, baik ilmu dunia, ilmu akhirat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat barokah. Atau anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang kasab usaha dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahumma
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.